Ya, baik, kita akan melanjutkan untuk kelas kebinekaan kita yang ke-6. Kita belajar tentang Kampung Wisata Lingkungan Medoan Semampir, Kota Surabaya. Ya, ini Ani sudah join dari kuliah ya. Semoga informasinya ya, selamat datang nih Ani. Ya, Tria kamu ya Ibu lama ya tidak lihat Tria ya. Tria, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan ke Pak Mahfud tentang kampung wisata lingkungan? Apa kira-kira yang menginspirasimu untuk menghijaukan atau mungkin berbuat sesuatu untuk sekitar kita? Ada mungkin, Tria? Silakan. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, baik. Palma, ya, ada yang mau ditanyakan, Palma? Kalau dari saya jelas, Bu. Oke, ya, oke, baik. Mungkin Kak Nasa? Ya, Kak Nasa ada yang mau ditambahkan barangkali? Mungkin cukup itu, Bu. Oh Sudah ya, agak baik. Ini Pak Mahfud, mungkin yang kita ingin tahu ya tentang kelompok informasi masyarakat ya. Nah, ini sebenarnya gimana awalnya bisa terbentuk seperti ini? Ini dari prakarsa Pak Mahfud dan teman-teman, atau karena kebetulan memang ada program dari pemerintah Kota Surabaya, atau gimana ini yang mau kan menarik ya, memberikan informasi kepada publik, dan pastinya ini bisa mengurangi mungkin berita-berita hoax yang beredar, atau sejauh apa kegiatannya? Mungkin bisa dibagikan buat kita, ini menarik sekali nih, Kim Mesem gitu ya. Kok ya pas ya mesemnya berdoa semampir. Iya, iya Ibu. Iya, monggo Bapak. Jadi memang kalau selama ini teman-teman mengetahui ya, itu Karang Taruna. Kalau Karang Taruna semua hampir tahu karena memang ada di masing-masing kelurahan, bahkan sampai dengan ke tingkat RT, ke tingkat RW. Nah, kalau KIM sendiri ini sebenarnya mulai ada sekitar tahun 2012. Ini program dari Kementerian Kominfo Pusat, kemudian masuk ke masing-masing kabupaten dan kota, menjadi program dari pemerintah kabupaten dan kota, hingga sampai dengan kelurahan, Ibu. Nah, peran dan tugas dari kelompok informasi masyarakat sendiri ini merupakan sebagai media partner dari pemerintah, sebagai jembatan informasi atau media informasi untuk menyampaikan program-program pemerintah. Nah, kalau di Surabaya sendiri mungkin itu terkait dengan kependudukan, bagaimana perekaman EKTP, bagaimana membuat akte kelahiran, kemudian bagaimana kalau caranya ngurus surat pindah. Tidak hanya itu saja, tetapi juga dari berbagai aspek, ada juga pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nah, ada hal yang menarik juga terkait dengan aspek ekonomi. Jadi peran dari KIM ini sendiri, karena memang produknya adalah website, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, artinya media online. Disitulah peran dari kelompok informasi masyarakat KIM, bagaimana membantu para pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produknya, agar skala pemasarannya ini bisa semakin meluas. Nah, contoh tadi seperti yang sudah pernah diliput oleh Jawa Pos dan Harian Surya, bahwa KIM juga sempat memasarkan pupuk cair dan tempe sampai dengan ke Pontianak, bahkan sampai ke Sulawesi juga, ke Palu juga, kemudian ke Malang, ke Bali juga seperti itu, Ibu. Jadi memang peran KIM ini sebagai sebagai media informasinya pemerintah Kota Surabaya yang ada di kelurahan dan kecamatan masing-masing. Ini luar biasa ini Pak Mahfud ya, jadi sangat strategis ya memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kegiatannya setiap kali memang ada yang diinformasikan, atau ada rutin yang dibagikan tadi melalui IG, atau bahkan mungkin ada program-program rutin ini. Mungkin Kak Nasa juga bisa cerita aktivitas selain tadi ya, kalau itu kan bentuk-bentuk kegiatannya. Apakah ini memang setiap hari selalu update, atau seperti apa ini Pak Mahfud dan Kak Nasa ini? Iya, oke.
Kalau terkait dengan kegiatan produksi berita sendiri sebenarnya tentatif tergantung dari ada atau tidaknya kegiatan Ibu. Jadi memang paling tidak seminggu sekali ini kita memang posting di website, kemudian di media sosial kami terkait dengan informasi dan berbagai macam kegiatan yang ada di wilayah kampung kami. Jadi memang tidak setiap hari, kadang juga kalau ada setiap hari ya 1 minggu full seperti kegiatan vaksin, kegiatan war-war protokol kesehatan. Nah, itu kita post setiap hari. Tetapi kalau memang sebelum pandemi kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali tergantung dari ada dan tidaknya kegiatan dan informasi yang atau program-program baru dari pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Iya, luar biasa ini. Ya menarik ya, jadi tetap aktif meskipun mungkin pandemi. Jadi yang tadi Kak Nasa kan di awal di depan kampung nanti kan diinformasikan ini kegiatan yang ada di kampung Medoan Semampir. Itu semuanya masih berjalan hingga saat ini ya Pak ya? Tidak ada yang sedang vakum atau apa, tapi semuanya memang berjalan ya, aktif ya meskipun sekarang pandemi. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif Ibu, apalagi kalau di KWT tadi ya, di greenhouse tadi itu hampir tiap malam itu menjadi tempat berkumpulnya warga. Karena di KWT tadi itu juga sebagai dapur umum, jadi kalau memang kita melayani warga-warga misalkan yang malam-malam kelaparan, nah solusinya bisa datang di KWT tadi. Pasti ada yang masak gitu ya? Ada yang masak, meskipun hanya sebatas lauk terong ataupun tomat kayak gitu. Wah ya, betul-betul. Yang karena rame-rame tempat cangkruan ya, tempat ngopi. Iya. Itu sampai jam berapa Pak ini? Nggak kena jam malam ya? Ya sekaligus ini Bu penjagaan ya, karena kita masih PPKM juga. Betul. Jadi memang ada Satgas Kampung Tangguh di Surabaya ini yang memang memaksimalkan peran dan fungsi dari pengurus RW. Nah, kalau di pandemi ini ada namanya Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Seperti itu. Masih jalan ya hingga saat ini ya Pak? Alhamdulillah masih ya. Oke. Kalau ini dalam waktu dekat ini ada sedang mengikuti atau mempersiapkan perlombaan atau kompetisi apa itu Pak dalam waktu dekat yang disiapkan oleh warga Medoan Semampir? Iya, kalau di Kampung Wisata Lingkungan sendiri saat ini mungkin 1 bulan 2 bulan lagi kita akan menyongsong ada lomba kampung urban farming, Ibu. Oh gitu ya. Ini Kota Surabaya ya? Kota Surabaya. Jadi ada 6 kampung yang saya sampaikan tadi. Ada 6 kampung percontohan itu nanti yang akan dilombakan sebagai ikon yakni kampung sayur, kampung urban farming. Oke. Karena kan tadi ada di Medoan Kelurahan Medoan Semampir ya, itu kan ada 6 RW dengan masing-masing kekasan masing-masing gitu. Betul. Nah, ini gimana menjaga harmonisasi? Apakah memang selalu ada pertemuan bersama antar RT, RW atau ada musyawarah rutin atau apa Pak ini? Iya. Justru dengan adanya pemetaan potensi di masing-masing wilayah atau RT kami itu adalah berasal dari RT sendiri, Bu. Jadi RT selaku pemangku wilayah yang mempunyai kapasitas terkait dengan pengelolaan lingkungannya, mereka sendiri yang mengusulkan, di kampung saya ini potensinya adalah sayur. Di kampung kami, di gang kami ini, di RT kami potensinya adalah pengelolaan sampah seperti itu. Jadi pemetaan potensi itu dari masing-masing pengurus RT. Baik, kayak tadi ya yang urban farming tadi ya Pak ya. Itu kan biasanya anak muda itu tidak terlalu suka dengan tadi ya berkebun, ke greenhouse tadi atau berkebun tadi yang mengelola sayuran, hidroponik. Kalau di Medoan Semampir seperti apa? Apakah justru yang tertarik itu anak muda atau kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak atau gimana ini? Karena biasanya kan
kalau bertani itu kan anak muda kayak nggak keren gitu kan. Nah ini gimana ini Pak, kalau anak muda di Medoan Semampir, banyak yang terlibat atau justru memang hanya generasi tua ya yang terlibat dan suka berkebun dan bertani ini? Ya, Teman-teman kalau Kak ini Nasa ini pastinya ya. iya, Kak Nasa ini sebenarnya menjawab Ibu. Ya, ya oke Kak Nasa gimana? Benar nggak nih teman-teman? Atau cuma Kak Nasa aja seorang diri? Atau sebenarnya siapa yang suka? Kalau anak muda lebih suka gadget atau lebih ke IT atau siapa nih yang banyak terlibat di urban farming ini? Sama greenhouse tadi kalau. Iya, sebenarnya sih kita sama-sama ya Bu ya. Ada yang apa itu membantu untuk menyiram tanaman atau penyemaian, terus kemudian membantu menanam ke apa itu tabung hidroponiknya itu. Jadi kita sama-sama sih Bu. Jadi yang muda juga, terus yang ibu-ibu, bapak-bapaknya juga gitu. Oke, iya, karena memang kompak ya. Tadi aja mamahnya Nasa ikut di greenhouse, Nasa juga. Jadi memang baik yang tua maupun yang muda sama-sama ya kompak pastinya ya Pak Mahfud ya ini ya. Oke, ya mungkin ada teman-teman lain yang ingin banyak bertanya ya karena kegiatannya kan banyak tadi. Dan Pak Mahfud juga pastinya bisa memberikan informasi yang kayak tanya tadi tentang kampung KB, kampung ASI ini apa karena ada kampung ASI itu banyak ibu-ibu yang hamil dan menyusui atau gimana Pak? Kok Iya, apa gimana iya ini? betul. Oh Betul gitu Ibu. ya. Jadi Oh memang ya. iya, jadi memang berangkat dari pemetaan masing-masing ketua RT tadi, ada namanya kampung sayur, kampung inovatif, kampung ASI. Ini adalah berangkat dari informasi masing-masing ketua RT. Nah, kenapa ada kampung ASI? Karena itu memang angka kehamilan, angka kelahiran di wilayah RT tersebut itu memang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibanding dengan RT yang lainnya. Nah, Oh iya. makanya akhirnya kalau di kampung saya kampung ASI juga. Nah, karena kebetulan juga di RT 5 itu juga ikut lomba ASI lomba ASI dan toga. Nah, akhirnya sinergi dengan tersebut dibentuklah ikon kampung ASI. Ya, Luar biasa ini karena pemetaan potensi ya dari betul, warga betul. sendiri dan yang paling tahu memang warga sendiri ya di mana kekuatannya dan sebagainya. Tapi kalau sejauh ini kendala apa sih Pak yang masih dihadapi oleh warga Medoan Semampir yang sampai detik ini gitu? Kalau tadi kan banyak prestasi, kemudian juga potensi yang mereka sadari apa nih menurut Bapak? Iya, jadi memang kendala klise sebenarnya selama ini mungkin juga banyak dialami oleh kampung-kampung yang lainnya adalah terkait dengan kalau partisipasi peran masyarakat, alhamdulillah di wilayah kami sangat tinggi sekali. Dan cuman ada kendala kedua yaitu faktor biaya atau dana, di mana setiap kegiatan apapun pasti membutuhkan sebuah dana. Ingin mengubah kampung juga butuh dana. Nah, disitulah salah satu kendala. Tetapi kita punya solusinya, Ibu. Jadi berangkat dari partisipasi, berangkat dari habit masyarakat, gotong royong masyarakat. Ketika ada sebuah lomba, ketika ada sebuah kegiatan untuk mengubah lingkungan, maka dana tersebut ternyata juga bisa kita peroleh dari warga. Nah, salah satu hal mungkin yang bisa kami bagikan pengalaman, mungkin juga teman-teman kawan-kawan semua pasti nanti juga akan terjun di masyarakat ya setelah wisuda nanti. Nah, maka salah satu hal kalau di kampung itu biasanya ada namanya iuran wajib. Nah, ada iuran wajib. Biasanya kalau kata kuncinya iuran, kata kuncinya adalah pembayaran itu biasanya karakter masyarakat itu berat. Ya, lebih terbebani, wah iuran lagi seperti itu. Tetapi ketika ada di forum, kita ada pertemuan rutin 1 bulan sekali di masing-masing RT itu
kebetulan juga sama arisan juga, maka di situ ada namanya donatur lingkungan. Nah, sedekah lingkungan. Nah, dengan adanya donatur lingkungan ini, secara tidak langsung warga itu kalau memang niatnya menyumbang ya, kalau iuran itu kesannya kok menekan, sedikit memaksa, ada sebuah kewajiban. Tetapi kalau itu namanya adalah donatur, berangkat dari Sedekah, keikhlasan hati, iya ya. Ibu. Nanti Jadi ada ternyata, pahala. iya betul sekali. Nah, jadi selama ini ketika untuk merawat lingkungan ya, untuk bayar listrik, kemudian bayar apa tukang sampah. Nah, berangkat dari donatur lingkungan itu. Nah, ketika saat berkumpulnya masyarakat itu kita 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 tawarkan siapa yang mau donatur nih untuk pembelian bibit tanaman, untuk pembelian pot seperti itu. Ternyata angka atau nominal yang diberikan jauh lebih besar daripada Kalau iuran. iuran. Kalau Wah, iuran 10.000 itu meskipun hanya 10.000 ternyata menjadi beban berat, Ibu. Menjadi beban besar, ada sebuah ketidakikhlasan. iya, Lagi-lagi iuran, lagi-lagi iuran. betul. Tetapi dengan adanya donatur yang berangkat dari keikhlasan hati, ternyata rata-rata yang menyumbang ini rata-rata di atas 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Yeah. Bahkan setiap hampir pertemuan kita bisa mengumpulkan sekitar 200-300 dana lingkungan tersebut untuk perawatan dan pengelolaan lingkungan seperti Ya, itu. ini sangat menginspirasi nih ya, bagaimana kita menggunakan kata yang tepat ya untuk warga masyarakat ya. Ya, oke, baik. Ya, ini teman-teman benar nih nggak ada yang bertanya ini si Fatia ini kalau dari kemarin nanya tentang mau tahu banyak tentang Kampung KB. Nah, ini Medoan Semampir juga salah satu yang menjalankan. Ibu, izin bertanya, Bu? Oh, siapa ini? Handoko, Bu. Oh, Handoko. Ya, oke, sebentar. Silakan, Handoko. Izin bertanya ya untuk Bapak Mahfud. Ya, jadi, silakan, Mas. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Jadi, kan sekarang masa pandemi ya, Pak. Nah, bagaimana sih tempat tersebut? Apakah masih ramai dikunjungi dan sebagainya, Pak? Kan mengingat ini kan masa pandemi ini. Nah, bagaimana sih perbandingan antara sebelum pandemi sama pandemi ini, Pak, untuk kunjung di sana, Pak? Iya, terima kasih Mas Handoko. Dari mana ini? Dari Pontianak, Pak. Dari Universitas Pontianak, luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, jadi gini Mas Handoko dan kawan-kawan yang lainnya, sama halnya di kampung-kampung pada umumnya, di tengah pandemi ini kita hampir kurang lebih 2 tahun terbatasi aktivitas kita, ya kan, berkerumun nggak boleh, kemudian mengundang banyak orang juga nggak boleh. Kebetulan saya di wilayah kecamatan juga sebagai gugus tugas COVID-19 kecamatan. Jadi di tengah pandemi ini memang ada sebuah batasan-batasan aktivitas sosial kita. Nah, kalau di kampung kami sendiri ini sebelum pandemi ini setiap bulan itu ada kunjungan, bahkan seminggu sekali, 2 minggu sekali ada kunjungan tamu dari luar kota, luar pulau. Tetapi hampir 2 tahun ini memang nggak ada. Dan baru 1 bulan ini karena memang status Kota Surabaya sudah level 1 PPKM dan juga angka COVID berdasarkan Inmendagri nomor 47 tahun 2021, Kota Surabaya sudah level 1. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sosial, seni, budaya, itu sudah diperbolehkan. Dan 1 bulan ini juga sudah ada beberapa kali kunjungan di wilayah kami. Salah satunya kemarin juga Wali Kota Palu, kemudian sebelumnya juga ada lomba toga. Nah, jadi aktivitas sosial 1 bulan terakhir ini sudah boleh dilaksanakan dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Gitu Mas Handoko. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya. Gimana, Handoko udah mau ditanyakan lagi? Mungkin ada satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan untuk Bapak. Nah, Pak, ini kan kampung wisata ya, Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan lagi itu, Pak, bagaimana sih Pak pengaruh terhadap dampak ekonomi masyarakat di sekitar tersebut? Mengingat ini kan
pasti nanti banyak pengunjung-pengunjung dari luar. Pastinya itu sangat berdampak sekali terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Nah, Iya. bagaimana itu, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya dan juga sekedar berbagi pengalaman juga, Mas Handoko. Jadi impact atau dampak positif dengan adanya ikon kampung wisata lingkungan ini menjadikan para pelaku UMKM yang ada di wilayah kampung kami ini sedikit banyak terangkat, sedikit banyak pulih, sedikit banyak cukup membantu terkait dengan pemasaran dan penjualan produk mereka. Karena apa? Karena setiap kali ada kunjungan, kita melibatkan para pelaku UMKM. Itu ya. Jadi ketika setiap kali ada kunjungan tamu, ketika ada lomba, kita melibatkan para pelaku UMKM agar mereka bisa berjualan, agar mereka bisa memasarkan produknya kepada para tamu. Dan selain itu, kita juga wajibkan kita himbau para tamu ini juga bisa membeli dari ibu-ibu atau para pelaku UMKM tadi. Jadi pertanyaannya adalah jawabannya adalah sangat cukup membantu ya, signifikan sekali, apalagi di tengah pandemi ini, seperti itu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih sekali, Pak, untuk Ya, jawabannya, Pak. sama-sama. baik. Terima kasih Handoko nih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Palma mungkin? Dari saya jelas, Bu. Ya, oke. Ya. Baik, iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada Reza, bisa Marinda, atau Nivos dulu ya. Oke, Nivos yang akan bertanya. Ya, silakan Nivos bertanya ke Pak Mahfud. Ya, ya, oke. Terima kasih. Jadi sebelumnya salam kenal kepada Pak Mahfud. Saya Nivos dari Universitas Sumatera Utara. Iya, Jadi, Mas Nivos, salam kenal. Iya, Pak. Tadi saya sangat benar-benar kagum melihat Kampung Medokan tadi yang bisa ada lahan pertaniannya nih, meskipun di tengah-tengah kota, tapi masih bisa sempat melakukan pertanian. Saya pun merasa malu dengan saya sendiri yang mungkin tinggal di kampung dengan lahan yang luas, dengan tanah kosong yang luas, tapi masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi di situ saya bertanya, Pak. Tadi kan sawi dan tanaman Kangkung, iya. kangkung itu tumbuh subur di sana. Apakah memang tanahnya itu memang ada dikasih misalnya obat, atau soalnya di sini juga sawi masih kurang subur, Pak. Jadi memang tekstur tanahnya memang cocok tanaman itu, atau memang ada obat yang diberi gitu. Karena saya penasaran gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Iya. Kapan-kapan kita bertukar tempat tinggal ya, Mas Nivos. Justru saya pengen tinggal di ini, perdesaan. Jadi gini, berdasarkan pengalaman yang kami alami, seperti yang terlihat tadi baik di area KWT maupun di lahan pengembangan tadi, itu sebenarnya tanahnya itu berupa ini ya, berupa bebatuan. Kalau istilahnya orang Surabaya itu geragal, berupa geragal, bebatuan. Nah, kenapa kok bisa ditumbuhi? Jadi kita kasih tanah, dan tanah ini tadi kita kasih kompos. Kompos dari mana? Kompos dari komposter-komposter tadi yang dikelola oleh warga di setiap gang. Nah, jadi selain tanah, kita juga campur dengan kompos agar kandungan hara ya di tanah itu cukup baik, dan juga tingkat keasaman, tingkat pH dari tanah itu juga bisa seimbang. Jadi kalau hanya sebatas mengandalkan tanah saja itu tidak cukup. Jadi memang perlu ada pupuk. Nah, salah satu pupuk organik yang kami miliki ya melalui ini tadi, melalui kompos sama kotoran kambing, Mas Nivos. Jadi kebetulan di warga kami itu ada yang memelihara kambing, dan kotorannya itu kita minta. Jadi kotorannya kita minta, kita jemur sampai dengan kurang lebih 1 minggu, ya. Nah itu kita buat campuran media tanam tadi. Kita buat campuran tanah sama kompos. Jadi ada pupuk kohe. Kohe itu kotoran hewan. Nah ternyata memang kalau ditanam, apalagi cuman kangkung kayak gitu tuh, itu sangat subur sekali. Gitu.
Iya, gimana nih Nifos? Mau coba? Iya, karena ternyata, ya gimana nih? Nanti kalau mungkin ke Surabaya, mungkin nanti bisa di Postengol lah Iya, pengelolanya. silakan, silakan, silakan. Iya, gitu ya. Tapi catatannya ya itu tadi ya, dikasih tahu tapi harus diterapkan di sana. Gitu ya. Iya, baik. Ada lagi Nifos? Mungkin ada Sejauh ini pertanyaan? sudah cukup. Sejauh ini sudah. Oke, baik. Terima kasih ya, Nifos, untuk pertanyaannya. Dan silakan teman-teman yang lain sebelum mungkin kita akhiri ya, kalau tidak ada yang bertanya. Mungkin Kak Nasa mau membagikan sesuatu atau memberikan informasi tambahan? Mungkin dari saya sudah cukup, Bu. Oke, baik. Ini ada Meta nih, Ibu lama sekali ya, nggak lihat Meta ya. Meta, apa kabar? Baik, Bu. Tadi Iya. Bapak ngabarin juga sebenarnya ada pelatihan tadi pagi dan baru selesai. Oke, ya nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung ya. Meta ada pertanyaan untuk Kak Nesa atau ada yang ingin diketahui lebih jauh, Meta? Untuk saat ini belum ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Fitri atau Ani yang baru datang tadi, Umi, Hafifah, Rosa, ya ini nutup video ya, atau Reza, barangkali, Sarim juga ya, Ibu juga baru lihat ini. Ini apa kabar Sarim? Baik, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Ibu sebenarnya pengen lihat kamu loh. Lama loh Ibu nggak lihat Sarim. Bisa buka videonya, teman-teman juga mungkin kan jarang lihat Sarim ya. Iya, oke. Oke, ya baik. Terima kasih. Ini di mana ini? Di rumah atau di mana, Sarim? Di kos-kosan atau di rumah? Oke, baiklah. Iya, mungkin kita sebelum menutup Pak Mahfud, ada closing statement gitu atau ada pesan apa ya supaya kita semua juga memperhatikan apa dari kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak. Ya, baik Ibu Desi, terima kasih dan kawan-kawan semuanya. Jadi sebelum kita akhiri, kita saling berbagi pengalaman pada pagi hari ini. Ada satu mungkin pengalaman yang bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman, karena teman-teman ini kan masih mahasiswa, jadi mau tidak mau nanti pasti akan terjun langsung ke masyarakat. Ya, jadi seberapa besar ilmu yang kita miliki, rasanya nanti tidak akan kurang ada manfaatnya kalau kita tidak bisa membagikan kepada masyarakat. Jadi semua kawan-kawan istimewa yang ada di Zoom pagi hari ini saya yakin mempunyai sebuah potensi keahlian masing-masing. Saya berharap bisa disalurkan kepada masyarakat sekecil apapun, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ya, mungkin itu sekedar mengingatkan karena teman-teman juga sudah pasti sering mendengarkan hal tersebut, Ibu. Iya, luar biasa. Ini pasti tetap akan menjadi selalu kita ingat ya, karena kita juga terinspirasi dari apa yang Pak Mahfud lakukan selama ini dan itu konsisten, gitu ya, menjadi rahmat ya, atau bahkan bermanfaat. Dan intinya mungkin yang ingin disampaikan Pak Mahfud bahwa setiap dari kita itu bisa berkontribusi bagi masyarakat. Iya, betul. Ya, sekecil apapun. Jadi tentunya kita sudah tidak ada istilah saya bisa apa, saya tahu apa, gitu ya, karena setiap orang dipersiapkan, gitu ya, apalagi kalian dengan pendidikan setinggi ini, tentunya masyarakat juga menambahkan kontribusi nyata dari setiap mahasiswa. Dan Ibu berharap semua mahasiswa Modul Nusantara
bisa memberikan hal itu ya untuk masyarakat sekitar kita. Oke, kita akan mendokumentasikan kegiatan siang hari ini, dan biasanya kita memang ini ya yang menutup kamera bisa membuka, kita akan foto bersama, dan kita membagikan cinta ya untuk Indonesia. Ya, kita bagikan cinta untuk Indonesia sebanyak-banyaknya pagi hari ini. Oke, Ibu akan foto pakai HP aja nih. Baik, saya harus berkali-kali nih ya. Kok nggak fokus-fokus ini HP-nya. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, oke. Kita ulang lagi. Hatinya 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi Pak Mahfud sudah berkenan hadir membagikan ilmunya, pengalamannya. Sama-sama Ibu. Sukses terus ya untuk kampung Amin. Mendoan Semampir nih ya. Amin, Sama terima kasih. tim Terima Mesanya. kasih. Juga Kak Nasa ini yang ada di sana. Menyenangkan sekali ya menyaksikan kampung wisata lingkungan Mendoan Semampir, sempit tetapi nyaman, asri, hijau, dan terutama penduduknya sangat aktif memberikan partisipasi dan berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Jadi sukses terus untuk kampung Mendoan Semampir. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang bisa join ya pagi hari ini. Tapi sebelum kita meninggalkan ruang virtual ya, kita salam Ragam Nusantara. Salam Ragam Nusantara seperti ini Pak Mahfud. Salam Ragam Nusantara. Jadi kita membentuk hati. Salam Ragam Nusantara. Gitu ya. Oke, baik, kita coba ya. Salam Ragam Nusantara. Salam Ragam Nusantara. Ya, jadi kita memang banyak perbedaan, tetapi kita juga bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Bu. Akhirnya untuk kelas kebinekaan pada pagi hari ini, kita ketemu besok siang, dan Ibu minta kalian membuka spada ya, karena di sana Ibu memberikan 2 modul yang harus kalian siapkan tugas yang dikerjakan, dan besok kita akan bertemu dengan seorang yang juga sangat inspiratif, mahasiswa yang menginspirasi kita semuanya, sama-sama seperti kita juga ya, kalian semuanya. Baik, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk keluarga Pak Mahfud. Sama-sama, kami tunggu kedatangannya Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Ibu. Iya. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, iya. Apa?